Ya, itu tadi adalah Sally, dan dari sedikit tayangan kita bisa belajar dua hal. Hal pertama adalah bahwa di Indonesia ternyata masih banyak sekali kekayaan-kekayaan yang selama ini mungkin kita tidak pikirkan ya. Contohnya adalah batik, dan hal tersebut sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Karena biasanya orang-orang kita malah tidak melihat atau memicingkan sebelah mata terhadap karya seni bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah kegigihan seseorang dari usahanya yang luar biasa, dari bawah hingga ke atas dengan rasa tanpa berhenti. Sally adalah seorang wanita muda yang door to door menawarkan kain batik hingga sekarang usahanya menjadi luar biasa besar dan menjadi salah satu miliarder di usianya yang muda. Kita undang aja ini langsung Sally Giovanni. Oke, jadi pertama mungkin kita lihat dulu bahwa Sally ini membuat batik menjadi usaha ya. Betul. Tapi sebelumnya saya mau lihat latar belakangnya dulu supaya kita penonton juga bisa kenal. Jadi Sally ini katanya menikah di usia muda. Iya, 17 tahun. 17 tahun? 17 tahun. Iya. Karena nggak tahu mau ngapain lagi? Karena terpaksa dengan keadaan. Karena terpaksa keadaan. Memang kamu Siti Nurbaya atau gimana? Siti Nurbaya. Jadi latar belakang saya memang keluarga broken home. Keluarga broken home. Ibu saya single parent. Jadi nggak bisa membiayai untuk kuliah. Nah, kenapa nikah? Karena kalau kerja paling cuma berapa kan dapatnya gitu. Sedangkan kalau nikah dapatnya lebih? Dapat lebih. Maksudnya saya pengen usaha gitu. Pengen usaha tapi kan nggak bisa sendirian. Saya cari pendamping hidup seperti itu. Tapi memang nikahnya tidak disuruh oleh orang tua? Enggak, gitu, memang kemauan sendiri. Dengan pria kemauan sendiri juga? Iya. Berarti pacaran dari usia berapa? Enggak pacaran. Kita sama-sama lulus SMA terus langsung menikah. Di SMA tuh nggak pacaran? Enggak pacaran. Oh ya? Iya. Lulus langsung nikah yuk gitu? Enggak kenalan sih, kenalan tapi nggak pacaran memang. Nah, berarti kan si prianya juga usianya 17 tahun Iya, juga? betul. Dua-duanya usia 17 Usianya tahun nikah? 17 nikah. Nggak mikir ini mau makan apa ke depannya? Itu seru itu seru. Iya kan? Iya. Nah terus akhirnya Akhirnya ya kita langsung mulai coba usaha setelah menikah. Bukan usaha dulu baru nikah, ini nikah dulu Nikah baru usaha? dulu baru usaha. Oh, iya. Usaha apa yang kepikiran waktu itu? Pertama kali yang kepikiran adalah karena kita sama-sama baru lulus SMA ya, belum punya pengalaman, belum punya modal banyak, dan belum punya banyak ilmu. Akhirnya kita jualan kain kafan. Kafan apa kaftan? Kafan, kain kafan buat mayat itu. Kamu menikah di usia 17 tahun, Iya. lalu usaha kain kafan? Betul. Karena itu usaha yang paling gampang. Kita cuma jual kain putih. Kita nggak pakai mikir harus dimotif apa, nggak pakai mikir harus desain apa kan. Kita jual aja. Dan Jadi pasti ada yang beli ya? ada yang beli. Karena ada yang mati orang. Makanya saya gitu kan. Jadi kain kafan itu dari amplop nikah? Betul, dari amplop nikah. Karena Amplop nikah, angpau? Ampau nikah. Jadi orang-orang kan kalau dapat amplop nikah mikirnya buat bulan madu mungkin, atau buat DP kendaraan, apa DP rumah. Oh, buat usaha? Saya buat usaha. Kain kafan? Kain kafan. Iya. Terus kok jadi batik kain kafan itu? Jadi ternyata saya kan tinggal di lingkungan para pengrajin batik. Saya mikir nih kok jualan kain kafan, ilmu bisnis saya nggak kepake gitu. Jadi saya walaupun lulus SMA, saya upgrade dengan sering ikut seminar-seminar bisnis gitu. Ternyata ada dua ilmu bisnis. Gimana caranya kita menjual lebih banyak? Menjual lebih banyak? Gimana caranya kita menjual berulang? Jadi pembeli itu harus berulang. Oh, repeated customer? Yes. Sedangkan saya jualnya kain kafan. Saya nggak mungkin dong. Orang mati suruh beli lagi? Nah, saya tanyain gitu, mau di stok nggak dibelinya? Mbak Cika, mau beli kain kafannya mau stok nggak? Berapa? 5? Atau 3? Gitu kali kan udah dikubur, terus udah kotor, ntar ganti lagi. Iya benar. Benar, itu yang nggak mungkin, makanya jadi tidak ada repeated customer. Yes, gitu. Iya. Makanya saya ganti bisnisnya. Tapi jadi itu nggak ada saingan loh. jarang memang. Tapi karena emang peluangnya juga nggak begitu Maaf, besar. ada jual kain kafan tuh door to door? Enggak, saya di rumah aja. Di rumah saya jual kain kafan, ada yang datang gitu. Setiap hari ada yang datang? Ada aja sih, tapi ya nggak tiap hari. Seminggu ada yang 3 kali, 4 kali. Seminggu dia 3 kali mati? Beda-beda customer. Oh, beda customer. Agak bingung juga seminggu datang 3 kali ya. Akhirnya ke batik lah. Iya. Akhirnya ternyata di lingkungan saya para pengrajin batik, saya mikir gitu, gimana caranya saya merubah bisnis saya ini gitu kan biar berkembang. Ternyata
bahan yang saya pakai batik sekarang, Ini nih. ini bahan dasarnya apa coba? Kain kafan. kafan ternyata. Serius? Serius. Ini kain kafan? Kain kafan. Oh, kenapa orang meninggal nggak dibatikin ya? Nah, itu dia. Boleh nggak kalau kita orang meninggal dikasih batik? Lo iya kan, maksudnya bahannya kain kafan Ya, juga kan, bahannya nggak ada kain hukumnya kan? Emang ada hukumnya? Nggak tahu, ada hukumnya nggak meninggal harus putih-putih? Ada? Ya kan mas bersih gitu kembali kepadanya tuh dalam Suci. bersih lagi gitu ya. Nanti kalau ada yang mau batik, ntar ada yang mau pakai payet-payet. Tapi kan kalau jadi pocong kan lucu. Ada batik-batiknya gitu. Batik-batik. loh. Batik kan cuma ada di film. Indonesia banget gitu ya. Iya. Ya. Jadi nggak boleh ternyata kalau meninggal pakai kain kafan batik ya, iya. kafan putih ya. Betul. Jadi ini kain kafan ya? Kain kafan ini bahan dasarnya. Oh ini kalau misalnya kita pegang tuh apa ya? Ada Serat. rasa-rasa misteriusnya gitu. Mistisnya ya. Mistis, terus agak-agak horor. Ini malam-malam tuh gentayangan sendiri. Teman-teman sendiri. Oh gitu. Jadi terus kamu buat batik akhirnya. Mbak Cita juga ini. ini batik juga, tapi batik nggak tahu deh juga. kain kafan apa bukan. Bahan dasarnya kebanyakan kalau yang katun begini kain kafan. Kecuali Dobi atau Sutra. Saya tanyain ya sama Philips. Pantesan gue di endorse mulu. Jangan kain Kain kafan. kafan. Jadi akhirnya kamu melihat ada peluang Yes. bisnis Nah. dari kain kafan Dari kain digabung kafan saya dengan berhenti nggak pembatik. jual kain kafan, saya jual kain kafan ini ke pengrajin batik sebagai bahan baku untuk membuat batik. Oh, jadi Seperti jualan itu. kain kafan ke pengrajin batik. Yes. Akhirnya terus dari sana. Dari sana ternyata saya banyak belajar dari pengrajin batik gitu kan. Saya jual ke pengrajin batik A. Saya tanya, mau dibikin batik apa? Oh, batik cap. Kayak gimana prosesnya? Saya mau tahu dong. Dikasih tahu prosesnya. Saya tahu gitu kan. Ke customer yang B ternyata mau dibikin batik tulis. Saya kan tambah penasaran dong, ih batik tulis seperti apa sih gitu kan. Dari situ saya udah tahu ilmunya akhirnya. Akhirnya bikin sendiri. Akhirnya bikin sendiri. Kamu gitu. bisa batik. Bisa. Jadi kamu belajar ngebatik akhirnya. Iya, akhirnya saya belajar ngebatik. Lalu setelah itu Ya setelah itu saya bisa bikin batik sendiri. Saya coba jualan ke pasar Tanah Abang. pas Tanah Abang jual kain batik. Kain batik jualnya. Laku? Awalnya sih nggak laku karena ya itulah belajar ya dari pengalaman. Saya punya kesalahan yang tidak survei dulu. Jadi sebelum saya jualan tuh harusnya kan kita survei dulu pasar. Yang laku tuh seperti apa sih? Lah, kamu enggak. ke Tanah Abang Saya jualan kain bikin batik? dulu, ya bikin batiknya dulu. Setelah bikin batiknya jadi baru saya jualin. Tahun berapa itu? 2007. 2000. Ketemu Jo Taslim nggak? Gimana? Lo Jo Taslim itu punya toko di Tanah Abang lo, jualan baju anak-anak sampai sekarang. Blok apa? Saya lupa. Nah, kalau dulu masih jaga, ya beneran. Iya. Setelah itu, Setelah itu saya nggak laku tuh saya jadi beli contoh. Yang mana sih yang laku sini saya beli deh contohnya. lah, Saya yang mau laku kan di situ. ngikutin gitu. Tapi batik juga. Batik juga. Oh, batik yang laku kayak apa? Yang batik yang laku ternyata yang motifnya ada perpaduan dari binatang-binatang. Jadi kalau ini kan megamendung nih, polos. Apa ini? Ini megamendung, ini batik khas Cirebon nih, batik ini terusmi, megamendung. Nah, kalau iya. binatang-binatang tuh? Nah itu ada kontemporer campuran dikasih motif-motif binatang. Ini yang lagi laku katanya ada kupu-kupunya gitu kan, ada burungnya begitu. Kamu pulang, Balik lagi, beli contoh, balik lagi saya buat deh yang lagi laku seperti itu. jual lagi. Jual lagi baru laku deh. Laku. Setelah itu kok bisa jadi besar? Ya terus saya jual bukan hanya ke Tanah Abang tapi ke Pasar Baru juga, ke Bandung sampai ke Bali 30 Sampai- jam saya ke Bali naik mobil. Naik mobil jualan kain batik doang? Oke, dan sekarang katanya ini udah besar sekali. Sekarang udah punya apa aja? Alhamdulillah batik terusmi ada 10 cabang. Ya, ini bentuknya apa sih sekarang? Kalau sekarang Oh, mall. kamu tuh punya mall Iya, sekarang? one stop shopping mall batik terbesar, dapat rekor muri juga sih batik terusmi Wow. 1,5 hektar. Kamu punya mall 1,5 Yes. hektar? Tau gitu gua kawin umur 17 tahun. Ini kamu punya, ada berapa mall? Kalau mallnya cuma satu yang di Cirebon, tapi kalau yang lain outlet tuh di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan ada 10 outlet. Jadi si mall ini cuma jualan batik doang? Semua one stop shopping ada batik, ada oleh-oleh khas Cirebon, ada resto, batik kitchen, jadi pokoknya semua Punya ada kamu situ. itu? Iya. Kaya dong kamu. Alhamdulillah. Kaya dong. Saya bilang kaya dong kamu, yang nangis banyak. Umur berapa sekarang? Sekarang 27. 27 tahun? Iya. Udah punya mall sendiri? Alhamdulillah. Sekarang umur 27 tahun. Iya. Terus punya mall dan cabang batik semua. Iya. Dan itu pasarnya masih besar di Indonesia. Besar, malah ya itu emang paling banyak tuh orang Indonesia yang tertarik dengan batik gitu kan. Saya udah pernah coba gitu keluar,
cuma responnya belum seramai di Indonesia. Oke. Tadi mall tuh berapa luas sih? 1,5 hektar. 1,5 hektar. Wajib ke sana. Kita Di mana itu? jalan-jalan di Cirebon. Di sana Batik Terusmi, pusat grosir besar. Pegawainya berapa? Sekarang 850. 850 pegawai. Iya. 50. Di luar pengrajin loh ya. Di luar itu. pengrajinnya berapa? Ya, pengrajin Nggak gini, orang yang kerja di bawah kamu ada berapa? Pengrajin tuh 400-an. Karena kalau pengrajin itu berbeda dengan karyawan. Kalau karyawan kan per bulan. Kalau pengrajin tuh nggak, tergantung hasil batiknya gitu. Jadi kita memang bedakan gitu kan. Kalau karyawan Jadi 850. sekitar berapa total yang bekerja? 1.250-an ya. Kalau 1.250 semuanya orang kerja sama kamu? Iya. Di usia 27 tahun, 1.200 orang sudah bekerja sama dia, punya mall besarnya 1,5 hektar. Lah selama ini saya dengar pesan pemerintah jangan menikah muda itu salah berarti. Tergantung. Ya, tergantung. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya, ya, sebenarnya nggak ada hubungannya menikah muda, menikah tua, nggak menikah itu nggak ada hubungannya. Tapi ini yang kita lihat adalah dia tuh gigih gitu, nggak berhenti dia. Jadi cemerlang, idenya ada dan tidak stop di sana ya. You Yes. want more and more and more Yes. gitu ya. Nah setelah ini mau bikin apa lagi? Setelah ini sih saya lagi di ini ya, bidang properti sekarang. Sekarang main bidang properti. Iya, suami sih sebenarnya, jadi dia bikin apartemen di Enggak, Alam tunggu sebentar. Ini yang ngerjain ini semua kamu atau berdua Kalau sama suami? batik berdua, tapi kan kita percaya rezeki kita kan tidak hanya di satu bidang. Setelah satu bidang batik ini sudah besar, sudah bisa termanage dengan baik, jadi kita mau coba di bidang lainnya. Tapi tetap gitu, batiknya saya yang ngurus fokus. Jadi suami saya yang sekarang di properti, bikin apartemen, bikin perumahan, seperti itu. Yo, saya break dulu kalau begitu ya. Tapi ini menarik sekali. Kita ambil inspirasinya bahwa di usia muda nggak ada kata yang tidak mungkin. Sekolah hanya lulusan SMA dan sukses. Sekarang suksesnya bukan 27 tahun. Saya rasa udah beberapa tahun yang lalu ya. 22 tahun pas dapet rekor muri itu 22 tahun. Punya mall tuh mau Iya, 22 tahun. Toko batik Punya terluas mall tuh umur 22 di usia tahun. termuda 22 tahun. Iya. Kamu punya mall umur 22 tahun. Yang 1.500 Iya, hektar mall. Iya, itu 22 tahun. Serius? Serius, ayo buktikan kita ke Cirebon. Kamu kayak rempahan eyeshadow dong. Iya. Uma apa? Punya mall. 22 tahun punya mall loh. Ayo kita main ke Terusmi. Iya, ya sudah saya break dulu lah kalau begitu ya. Masih ada Sylvie setelah ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Mungkin ini banyak anak-anak muda yang mau tanya kunci suksesnya kamu apa? Kalau saya sih kunci Yang suksesnya ini ya. Yang ini. Ya, kalau aku yang pertama adalah berani memulai dulu ya. Berani memulai. Jadi kebanyakan rata-rata kita takut kan untuk memulai usaha gitu kan. Saya bilang pokoknya kita nggak boleh ada dua kata ini, tanpa tapi dan tanpa nanti. Jadi jangan pernah beralasan saya mau mulai usaha tapi Nggak ada tuh takut tapi. apa gitu kan. Saya mau mulai usaha nanti deh kalau gitu kan. Jadi tanpa tapi tanpa nanti, mulai aja dulu gitu kan. Tapi mengalami masa-masa sulitnya nggak? Oh iya pastinya saya ngalamin yang namanya ditipu juga saya ngalamin ya, yang namanya sampai tidur di pom bensin, tidur di musola gitu kan, mandi di pom bensin saya ngalamin. Seperti Sampai itu. sesulit itu? Iya, dan mandi di pom bertahun-tahun. bensin pakai air bensin. Iya, mandi pom bensin gimana? Di toiletnya Oh, pom bensin toiletnya. maksudnya. Nah itu kenapa nggak? Apa yang membuat kamu nggak putus asa pada saat itu? Ya karena saya punya impian yang besar. Apa impiannya? Impian saya pengen memberdayakan 1 juta karyawan. Oh ya, dari Iya. usia berapa impian itu? Insya Allah kalau usia maksudnya tercapainya apa gimana? Nggak punya impian punya 1 juta karyawan tuh kapan? Dari usia sejak saya punya yang mall itu 22 tahun. Oh. Saya udah berpikir saya ini harus besar gitu kan. Biar manfaat saya tuh bisa besar. Oke, baik, oke. Jualan batik tuh menurut Mbak tuh gampang apa susah sih? Secara kan anak muda zaman sekarang mah ya sukanya tuh pakai baju tuh yang agak kebarat-baratan gitu kan, yang cuma segini doang, yang sekejap gitu kan, yang kurang bahan gitu. Terus batik tuh dipikirnya masih terlalu
Tua, Indonesia monoton gitu, misalnya kayak gitu. Kadang mereka Yang aku alami sekarang sih dari dulu sampai sekarang ya, mudah jualan batik, gampang asal kita menyesuaikan ya. Kayak modelnya ini kan batik tapi modelnya lucu. iya makasih. Kekinian. Iya, thank gitu. you. Iya, iya. Iya, jadi kita jangan sampai ketinggalan model aja gitu kan. Kebanyakan yang beli batik usia berapa? Kalau dulu kan kebanyakan yang beli batik usia-usia orang udah tua ya. Kalau sekarang enggak, dari ABG, dewasa, anak-anak juga udah beli batik. Berarti disesuaikan dengan modelnya gitu. Modelnya, motifnya, colornya gitu. Kita sekarang lebih ke modern sih ya. Jadi intinya ikuti zaman ya. Iya. Oke, nggak boleh ketinggalan zaman karena biasanya stuck itu yang bikin selesai bisnisnya Iya. ya. Oke baik, ini ada satu lagi, ada sebuah brand ini namanya adalah Lazuli Sarai.